Hai guys, selamat datang kembali di channel aku Dri Satria, orang awam yang suka ngomongin bola. Ya, pada video kali ini aku ingin ngomongin tentang dua tim besar yang gagal langsung masuk ke Piala Dunia Qatar 2022. Yaitu yang pertama ialah Portugal, yang kedua ialah Italia. Ya, untuk masuk ke Piala Dunia Qatar 2022, Portugal dan Italia ini harus melalui babak playoff dulu sebelum akhirnya nanti bisa ikut serta di Piala Dunia 2022. Dan ikut babak playoff itu juga nggak mudah ya, karena dari 12 tim yang ikut di babak playoff itu cuma hanya diambil tiga negara aja yang bisa lolos gitu. Jadi dari 12 tim itu 12 negara cuma diambil 3 aja. Jadi itu nggak mudah. Jadi perjuangan untuk Portugal dan Italia untuk masuk untuk ikut Piala Dunia 2022 di Qatar nggak mudah. Nah, kenapa sih Italia dan Portugal ini nggak bisa masuk ke Piala Dunia? Itu karena syaratnya untuk langsung masuk ke Piala Dunia itu masing-masing negara di grupnya masing-masing itu harus jadi juara grup gitu. Dan Portugal dan Italia ini nggak bisa jadi juara grup, jadi mereka hanya runner up aja. Kalau mereka juara grup, mereka bisa langsung masuk ke Piala Dunia. Tapi karena mereka posisinya itu runner up, jadinya mereka harus ikut babak playoff dulu. Dan babak playoff ini nantinya akan diselenggarakan pada bulan Maret 2022 ya. Jadi ini adalah pertandingan yang sangat menegangkan untuk Portugal dan Italia, karena kalau menurut pandangan orang awam seperti aku, ini merupakan pertandingan yang susah karena pada tahun 2018 Italia tuh gagal untuk masuk Piala Dunia dan gagal di babak playoff, dikalahkan oleh Swedia. Aku mau bahas Portugal dulu ya. Ya, Portugal ini mereka pertandingan terakhir itu melawan Serbia, dan kok menurut aku sih Serbia ini bukan tim yang lemah, karena selama kualifikasi Piala Dunia itu Serbia itu nggak pernah terkalahkan. Jadi ini adalah tim yang sungguh kuat gitu loh. Dan kok dilihat sih mereka tuh benar-benar bekerja keras, mereka punya semangat yang tinggi untuk bisa melaju ke Piala Dunia. Dan di pertandingan Portugal melawan Serbia ini, itu kalau menurut aku sih benar, Serbia itu memang layak menang karena mereka itu benar-benar mendominasi pertandingan, mereka menyerang, melakukan tembakan lebih banyak daripada Portugal, dan Portugal ini benar-benar nggak tahu ya permainannya, kalau menurut aku sih berantakan ya, dan mereka cenderung bermain bertahan dan sering diserang oleh Serbia. Jadi ya, kalau menurut aku sih pertandingan Serbia melawan Portugal ini Serbia emang layak menang. Dan Ronaldo lagi-lagi marah ya, Ronaldo lagi-lagi menunjukkan gestur kok dia itu kecewa gitu, kecewa. Dan ketika pertandingan berakhir itu pelatih dari Portugal ini Santos mendatangi Ronaldo, dan Ronaldo kayak nggak terima seperti itu. Oke, aku ingin bahas sedikit tentang Ronaldo ya. Ronaldo ini di akhir-akhir karirnya, kok menurut aku sih rada apes ya. Ronaldo ini kan menangin Ballon d'Or itu 5 kali gitu. Dan masa jayanya ialah ketika dia bermain untuk Real Madrid. Di Real Madrid dia memenangkan 4 kali Liga Champions. Dan setelah itu Ronaldo itu pindah ke Juventus, dan di Juventus itu kan harapannya ketika pindah ke Juventus, membantu Juventus memenangkan Liga Champions gitu. Tapi ya nyatanya ketika Ronaldo datang ke Juventus, Ronaldo nggak bisa bawa Juventus ke jadi juara Liga Champions. Dan diperparah lagi ada pandemi virus corona. Ya, gara-gara pandemi ini Juventus benar-benar benar-benar terpuruk gitu. Jadi Scudetto terakhir nih di musim kemarin itu lepas, Scudetto ke-10 jatuh di tangan Inter. Jadi dan Juventus pun masuk 4 besar itu dengan susah payah juga. Jadi benar-benar pandemi COVID-19 ini benar-benar berdampak banget untuk Juventus. Juventus nggak bisa jor-joran, nggak bisa beli pemain-pemain bagus seperti dulu lagi gitu. Dan
Dan akhirnya Ronaldo pun memutuskan pindah ke MU, dan di MU pun juga sekarang kalau kalian lihat performa MU ya, itu terseok-seok juga gitu. Jadi inkonsisten juga, dan Ronaldo juga sering marah-marah juga di MU, jadi sering nggak puas di MU gitu loh. Jadi di akhir-akhir masa untuk Ronaldo ini, di akhir-akhir dia umurnya ini, dia kayaknya rada apes gitu Ronaldo ya. Saya kasihan sih untuk Ronaldo ya. Dan andaikan Portugal ini masuk ke Piala Dunia Qatar 2022, ini kemungkinan ialah Piala Dunia terakhir untuk Ronaldo. Jadi benar-benar Ronaldo itu kepingin masuk Piala Dunia sekali lagi gitu loh. Jadinya ya kita doakan ya bagi kalian fans-fans Ronaldo, fans-fans Portugal, supaya Portugal ini bisa masuk ke Piala Dunia Qatar 2022. Kalau kalian lihat, Portugal ini tuh tim bertabur bintang, banyak sekali pemain-pemain bagus di tim Portugal ini. Dan kok menurut aku, orang pandangan awam seperti aku ini, itu yang titik lemahnya, yang masih kurang bagus tuh pelatihnya. Ya pelatih Santos ini, pelatih Portugal ini kurang bisa meramu taktik yang jitu, kurang bisa membuat tim ini kompak gitu loh. Jadinya Santos ini kurang bisa memadukan tim-tim yang pemain-pemain hebat ini gitu. Dan kalau lihat dari permainannya itu malah cenderung suka bertahan dan cenderung tertekan gitu kalau di dalam pertandingan gitu. Jadinya ya Portugal ini titik lemahnya itu pelatihnya. Padahal kalau kalian lihat tim-timnya itu spektakuler. Ada Ronaldo di situ, ada Ruben Dias juga ada di situ, ada Bruno Fernandes juga. Terus kalau ada Bernardo Silva, ada Rui Patricio di situ. Jadi Joao Cancelo juga di situ. Jadi banyak sekali pemain-pemain bintang di Portugal ini. Tapi ya pelatihnya kurang bisa meramu, kurang bisa menemukan taktik yang jitu yang bisa bikin tim ini kompak. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang Italia. Ya, Italia ini akhir-akhir ini susah menang ya, banyak sekali seri gitu. Seri lawan Swiss 2 kali, kemarin seri lawan Irlandia Utara. Jadi mereka kehilangan banyak poin karena seri-seri terus seperti ini. Dan mereka kan kemarin juara Euro 2020 ini sepertinya kayak anti klimaks seperti itu. Jadi performanya tuh menurun setelah mereka juara Euro 2020. Dan salah satu pemainnya, kalau nggak salah itu Bonucci ya, itu ngomong kalau ya setelah juara kita itu kayak kalau kita main suatu pertandingan itu kayak tertekan, ada tekanan untuk kita itu supaya terus menang gitu nih. Jadinya main bolanya tuh nggak enjoy seperti itu. Dan yang sering dikambing hitamkan dari serangkaian hasil buruk Italia itu adalah Jorginho. Kan Jorginho ini setelah di Euro 2020 itu selalu gagal dalam mengambil penalti gitu. Jadi ketika 2 kali melawan Swiss itu gagal penalti juga. Jadinya Jorginho ini kok menurut aku ya, menurut pandangan orang awam seperti aku, mereka meskipun Jorginho itu di Chelsea juga sering mengambil peran pengambil penalti, dan kalau di Chelsea itu malah sering golnya gitu. Karena di Chelsea mungkin kepercayaan dirinya mungkin dan tekanannya pun juga nggak sebesar di Italia gitu. Sedangkan di Italia itu kayak Jorginho itu apa ya, ketika dia mengambil penalti itu raut mukanya itu nggak setenang dulu, nggak setenang dia mengambil penalti di Chelsea gitu loh. Kalau menurut aku sih sudah 3 kali gagal penalti di Italia. Kalau menurut aku sih udahlah, jangan dikasih kesempatan lagi ini untuk Jorginho untuk mengambil penalti untuk Italia lagi. Karena kondisinya tuh beda ketika Jorginho di Italia dan Jorginho di Chelsea. Di Chelsea dia bermain dengan lepas. Bahagia, di Italia ini kayak penuh tekanan seperti itu. Jadinya kalau menurut aku, pandangan orang awam seperti aku, udahlah Jorginho ini nanti kok Italia dapat penalti lagi, itu janganlah dikasih Jorginho. Karena Jorginho ini ya under pressure seperti itu. Jadinya ya 3 kali gagal penalti ini kalau menurut aku sih sudah cukup. Dan kemarin pertandingan lawan Irlandia Utara itu benar-benar Irlandia Utara parkir bus ya, bertahan, dan Italia ini lagi-lagi kesusahan kalau melawan tim-tim yang suka parkir bus dan bertahan ini. Mereka kurang kreativitas, apalagi depannya ya, kalian kan juga tahu Italia ini penyerang-penyerangnya juga nggak bagus-bagus banget gitu loh. Ya, penyerang-penyerang Italia ini
itu ada Ciro Immobile, ada Andrea Belotti, terus kemudian ada Moiskin. Bayangkan nama-nama seperti itu jadi penyerang timnas. Mereka di klubnya masing-masing aja jarang bikin gol gitu. Jadi ini bukan barisan penyerang-penyerang hebat gitu loh. Jadi Italia nih kok menurut aku, pandangan orang awam seperti aku, ini yang kurang ini adalah lini serangnya, penyerang-penyerangnya ini kurang begitu bagus gitu loh. Dan ini adalah PR dari Roberto Mancini ya, untuk bisa mempertajam serangan-serangan dan dari Italia ini untuk bisa bikin gol gitu loh. Mereka menguasai pertandingan, ya menguasai pertandingan betul gitu loh, dan sering banyak bikin peluang betul, tapi finishingnya gitu untuk bisa bikin gol itu yang kurang gitu. Jadi ini adalah PR dari Roberto Mancini untuk bisa memperbaiki lini serang dari Italia. Apakah Italia ini bisa lolos ke Piala Dunia, ikut Piala Dunia Qatar 2022? Kalau menurut aku sih chance-nya, kesempatannya itu lebih besar Italia daripada Portugal gitu. Karena Italia punya Roberto Mancini, mereka punya pelatih yang lebih hebat daripada Portugal, dan aku sih lebih yakin ya Italia bisa lolos ke Piala Dunia daripada Portugal, karena di babak playoff ini kan cuma diambil 3 tim gitu, susah banget untuk bisa lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff seperti ini. Jadinya, tapi aku yakin sih Italia pasti bisa masuk ke Piala Dunia Qatar 2022 dan tidak mengulangi kesalahan seperti Piala Dunia Rusia 2018 kemarin. Karena timnya pun sendiri juga lebih kompak, lebih kuat dibanding kemarin pas Piala Dunia 2018. Jadinya aku sih lebih yakin Italia lolos daripada Portugal, karena Portugal nih ya permainannya ya cenderung kurang terstruktur dengan baik, jadi masih berantakan untuk Portugal nih ya, karena pelatihnya seperti itu gitu. Tapi ya saya harap ya, bagi kalian penggemar Portugal dan Italia, saya harap sih Italia dan Portugal ini dua-duanya bisa lolos gitu, karena mereka merupakan tim-tim yang kuat. Oke, sekian video kali ini. Bagi kalian yang suka sepak bola, suka dengerin pembahasan-pembahasan sepak bola, tapi belum subscribe channel aku ini, silahkan subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, supaya ketika aku bikin video-video baru, kalian bisa langsung tahu. Oke, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Ciao!